Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Kamis 8 Desember 2022, Hari Raya Maria Dikandung Tanpa Dosa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, taat melakukan kehendak Allah tidak selalu mudah. Kadang-kadang Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar rasio kita, seperti ketika Dia meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Karena itu, banyak orang Kristen yang lebih suka hidup menurut kehendaknya sendiri daripada hidup seturut kehendak Allah. Namun, hal berbeda kita saksikan dalam kisah Injil hari ini. Setelah lewat 6 bulan berita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, malaikat Gabriel sekali lagi diutus ke Nazaret untuk menyampaikan berita kelahiran yang jauh lebih besar dan agung kepada Bunda Maria yang berasal dari keturunan Daud. Allah berkenan menyatakan anugerahnya dengan memilih seorang perawan yang tidak terpandang. Ia akan menjadi ibu dari Sang Mesias yang dijanjikan Allah. Anaknya akan dinamai Yesus. Artinya, Allah adalah keselamatan dan disebut sebagai Anak Allah yang Maha Tinggi. Anak itu akan menjadi raja yang mewarisi tahta Daud dan akan memerintah atas seluruh umat Israel
dan juga umatnya sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menanggapi berita yang begitu mencengangkan itu, Bunda Maria bertanya kepada malaikat Gabriel bagaimana ia dapat mengandung, sebab ia belum bersuami. Namun malaikat Gabriel menjawab bahwa Bunda Maria akan mengandung karena pekerjaan Roh Kudus, dan anak yang akan dilahirkan akan disebut anak Allah. Sebuah jawaban yang tidak masuk akal menurut manusia, tetapi malaikat Gabriel menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bunda Maria tentu mengetahui konsekuensi hamil di luar nikah. Yusuf, tunangannya, akan memutuskan hubungan mereka, dan ia sendiri akan dirajam sampai mati oleh orang Yahudi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, namun responnya sungguh luar biasa. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebuah sikap tunduk dan berserah yang bulat dan tidak memperhitungkan harga diri sendiri. Adakah sikap tunduk dan berserah itu kita miliki juga saat Tuhan meminta kita untuk taat? Adakah kita hitung-hitungan mengenai harga yang harus kita bayar bila kita taat? Mari belajar dari Bunda Maria, tunduk dan berserah sebulat hati. Mari kita meneladan kesetiaan, kesahajaan, kepekaan Bunda Maria dalam hidup harian kita sebagai pribadi, sebagai warga gereja, dan sebagai warga dunia. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu, sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa. Semoga berkat doanya, Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.